Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian. Kali ini, saya sebagai perwakilan di kelompok 11 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Aplikasi kami diberi nama Recoding. Recoding sendiri berarti aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pembelajaran bagaimana cara coding, baik itu untuk pemula maupun untuk seseorang yang hanya ingin mengingat materi yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Berikut bentuk IRD yang sudah dibentuk oleh kelompok kami. IRD kami terdiri atas beberapa entitas seperti user, kategori, kelas, content writer, dan modul. Berikut kelas diagram yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Berikut contoh penggunaan program kami. Ketika di run, program kami akan dimulai dari form login, di mana pada form login akan diminta untuk mengisikan username dan password. Baik, sebagai contoh, username yang akan saya gunakan adalah root dengan passwordnya MySQL. Untuk login ke aplikasi, pengguna bisa menekan tombol sign in di sini atau cukup dengan menekan tombol enter yang ada pada keyboard. Jika muncul notifikasi seperti ini, login sukses, maka pengguna sudah bisa menggunakan aplikasi. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan menuju form dashboard. Sebelum melanjutkan eksplorasi lebih lanjut di program kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa fitur yang sudah kelompok kami buat yang berbeda dari tugas sebelumnya, yaitu nanti adanya fitur edit dan hapus yang bentuknya akan berbeda dari tugas yang sudah pernah diberikan, serta adanya penggunaan custom panel sebagai MDI container yang akan mengakibatkan nantinya ketika sebuah form dibuka, dia akan menutup form lainnya. Pada bagian dashboard, ketika Anda menekan tombol master di sebelah sini, maka Anda dapat memilih untuk membuka form lainnya seperti user, content writer, kelas, dan kategori. Ketika Anda menekan tombol user, maka akan diarahkan menuju form manage user, di mana pada form manage user Anda dapat menambahkan user dengan cara menekan tombol add new user, mengedit data user dengan cara menekan tombol pensil di sebelah sini, atau menghapus data user dengan cara menekan gambar tempat sampah di sebelah sini. Selain itu, Anda juga dapat mencari data yang Anda inginkan melalui metode find by, di mana pada bagian combo box Anda dapat memilih bagaimana cara Anda untuk mensortir data tersebut, seperti contoh berdasarkan nama. Lalu pada text box Anda dapat menginputkan namanya. Seperti sekarang saya akan mencoba untuk mencari nama Veta. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan data. Untuk menambahkan data bisa menekan tombol add new user di sebelah sini, di mana ID user nantinya akan di generate secara otomatis. Lalu Anda hanya perlu menginputkan email. Sebagai contoh, lalu username, password, lalu nama. Untuk profile picture, saat ini masih belum perlu untuk diisikan. Jadi dilanjutkan kepada phone number atau nomor telepon. Lalu tanggal lahir, jenis kelamin, dan menginputkan kota. Setelah itu selesai, Anda perlu menekan tombol save.
akan diberitahu jika penambahan data berhasil, lalu tekan tombol OK. Data yang telah ditambahkan sebelumnya akan muncul di list box seperti ini. Setelah selesai menambahkan data, Anda bisa meng-close form tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit data. Data yang akan kita edit adalah data yang baru saja kita tambahkan dengan menekan tombol pensil di sebelahnya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengedit datanya seperti mengganti nomor telepon, lalu mengganti kota, dan mengganti email. Setelah pengeditan selesai, bisa menekan tombol save dan akan muncul notifikasi seperti ini jika data berhasil diedit. Setelah itu, form akan langsung tertutup dan data sudah berubah. Lalu saya akan mencontohkan bagaimana cara menghapus data. Untuk menghapus data, kita hanya perlu menekan tombol tempat sampah di sebelah tombol edit. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data yang baru saja kita tambahkan tadi. Tekan tombol tempat sampah, lalu akan muncul pernyataan seperti ini. Apakah Anda ingin mendelete user ini? Jika iya, tekan yes. Jika tidak, tekan no. Untuk percobaan kali ini, saya akan menekan tombol yes. Jika berhasil, notifikasi seperti ini akan muncul, lalu tekan OK. Maka data ke-11 atau data yang baru saja kita edit tadi akan hilang. Selanjutnya, dengan menekan button Content Writer ini, Anda akan dibawa masuk ke form Manage Content Creator yang dimana fitur-fiturnya hampir sama dengan form user. Di form Content Writer juga terdapat button yang digunakan untuk menambah Content Writer tersebut. Terdapat button edit yang bergambar pensil dan juga terdapat button delete yang bergambar tong sampah ini yang dapat digunakan untuk mengedit atau mendelete suatu ID content writer. Selanjutnya juga ada fitur find by yang dimana find by ini dapat kita cari berdasarkan apa yang kita mau, seperti kita bisa mencari berdasarkan email, nama ataupun nomor HP. Dan selanjutnya kita hanya perlu masukkan apa yang kita cari di text box di sebelah sini. Seperti contoh, saya akan mencari berdasarkan nama dan saya akan mencari nama Fiore. Maka akan langsung tampil hanya namanya Fiore saja di sini. Selanjutnya, jika ingin menambah content creator, Anda tinggal mengklik button Add New Content Creator sehingga akan langsung dibawa menuju form Add Content Creator yang dimana ID untuk content creator tersebut sudah di-generate secara otomatis. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengisi data-data di bawahnya seperti email, username, password, dan lain-lainnya. Dalam contoh kali ini saya akan mengisikan emailnya seperti user dan username-nya, passwordnya, namanya. Untuk profile picture saat ini tidak perlu diisikan dan dapat dilanjutkan ke data selanjutnya, yaitu nomor telepon. Selanjutnya Anda hanya perlu menekan button save dan akan muncul notifikasi bahwa content creator sudah berhasil ditambahkan. Jika Anda menekan OK, maka list box di samping akan langsung menampilkan data apa saja yang Anda tambahkan sehingga Anda mengetahui data yang sudah masuk ke database seperti apa. Selanjutnya hanya tinggal menekan button close dan data yang baru saja kita masukkan tadi akan langsung tampil
di paling bawah seperti ini. Selanjutnya akan saya contohkan cara untuk mengedit data. Untuk mengedit suatu data, kita hanya perlu menekan button pensil yang ada di sebelah data yang ingin kita edit. Seperti contoh, saya akan mengedit data di ID 11. Maka saya akan mencet button pensilnya dan akan muncul form edit content writer. Dalam contoh kali ini saya akan mengedit username-nya dan juga nomor teleponnya. Lalu kita hanya perlu menekan button save dan akan muncul info yang memberitahu bahwa content writer sudah berhasil kita edit. Lalu kita tekan OK, maka form tersebut akan langsung terclose dan di ID yang tadi kita buat sudah akan langsung teredit sesuai yang kita edit tadi. Selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara untuk mendelete suatu data. Seperti contoh, saya akan ingin mendelete data dari ID 11 ini. Maka saya hanya perlu menekan button yang bergambar tong sampah ini, maka akan muncul notifikasi yang menanyakan apakah kita yakin untuk mendelete-nya. Dan jika kita pencet yes, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan jika kita tekan OK, data dengan ID 11 tadi akan langsung terdelete. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan form selanjutnya, yaitu form class yang dapat kita akses dengan cara menekan button class ini. Jika kita menekan button class tersebut, maka akan tampil form manage class yang isinya hanya sama saja seperti dua form sebelumnya. Dan juga terdapat button untuk menambahkan kelas baru di sini, button edit dan delete. Dan juga terdapat fitur find by yang dapat kita cari sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti contoh di sini dapat kita cari berdasarkan kelas, kategori, dan juga content writer-nya. Seperti contoh, saya akan mencari berdasarkan nama kelasnya dan saya akan mengetik di text box ini kata yang ingin saya cari. Seperti contoh, saya ingin mencari kata memulai. Maka akan langsung tampil data yang memiliki kata memulai di nama tersebut. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara untuk menambah kelas baru, yaitu dengan mengklik button add new class tersebut, maka akan langsung terpop up form add class seperti ini, di mana ID-nya seperti biasa sudah langsung tergenerate secara otomatis. Maka selanjutnya kita hanya perlu mengisi data-data selanjutnya seperti content writer yang sudah disediakan list box, sehingga kita hanya perlu memilih content writer siapa yang akan kita mau pakai. Seperti contoh, saya menggunakan content writer Fiore dan kategori juga sama seperti itu. Saya akan memilih kategori beginner dan untuk namanya kita perlu mengisikan melalui next box. Seperti contoh, saya akan menamainya dan untuk jumlah modul yang terdapat di kelas tersebut akan kita inputkan dengan numeric up down seperti ini. Untuk contoh ini saya akan mengisikannya 5 modul dan description itu hanya perlu kita isikan sebagai deskripsi dari kelas tersebut. Seperti contoh, saya akan ini mengisikannya. Setelah itu kita hanya perlu menekan button save di sini, maka akan memunculkan info bahwa kelas yang sudah kita isi tadi sudah berhasil ditambahkan dengan baik. Maka kita tekan button OK, maka akan muncul data yang tadi kita masukkan di list box sebelah sini seperti contoh-contoh sebelumnya. Lalu kita tekan button close, maka data yang tadi kita masukkan sudah ada di paling bawah seperti contoh-contoh sebelumnya. Saya lanjutkan dengan cara mengedit suatu kelas. Seperti contoh, saya ingin mengedit kelas dengan ID 11 ini, maka saya
hanya perlu menekan button pensil di sebelahnya, maka akan muncul form edit class, di mana kita hanya perlu menggantikan data-data di sini. Di contoh, saya ingin mengganti kategorinya dari beginner menjadi intermediate dan menambahkan modulnya dari 5 menjadi 105. Lalu kita hanya perlu menekan button save di sini, maka akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa kelas sudah berhasil kita edit. Maka di tampilan sini, kelas yang tadi sudah kita edit akan langsung teredit sesuai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan button delete untuk mendelete suatu data dari kelas ini. Seperti contoh, jika saya ingin mendelete data dari kelas dengan ID 11, saya hanya perlu menekan button tong sampah ini, maka akan muncul notifikasi yang menanyakan apakah kita yakin untuk mendelete-nya. Jika kita menekan yes dan di sini kita menekan OK, maka data tadi dengan ID 11 akan langsung terdelete. Baik, jadi ini adalah tampilan dari form daftar kategori. Untuk menambahkan kategori baru, pengguna bisa mengklik tombol yang ada di sini, Add New Category. Sebagai contoh, saya akan menambahkan kategori dengan nama mudah. Kemudian menyimpannya dengan mengklik tombol Save di sini. Maka kategori akan berhasil ditambah. Jika text box yang ada di sini kosong dan pengguna mencoba untuk mengklik Save, maka akan muncul notifikasi error yang memberitahu bahwa pengguna harus memasukkan nama. Kemudian klik button Close untuk menutup form add kategori ini. Selanjutnya, jika pengguna ingin mengubah kategori yang ada, pengguna bisa mengklik icon pensil yang ada di sini. Sebagai contoh, saya akan mengedit kategori mudah tadi. Kemudian pengguna bisa mengganti namanya pada text box name ini. Sebagai contoh, saya akan mengubahnya menjadi medium. Jika sudah merasa cocok, pengguna dapat mengklik tombol save yang ada di sini. Setelah berhasil menyimpan kategori yang berhasil diedit, form edit kategori akan menutup secara otomatis. Selanjutnya, jika pengguna ingin menghapus kategori yang ada, pengguna bisa mengklik icon tong sampah yang ada di kolom delete tersebut. Sebagai contoh, saya akan menghapus kategori medium. Akan muncul pesan notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus kategori ini. Jika yakin, klik yes. Jika tidak, klik no. Maka klik yes untuk menghapusnya. Dan fitur terakhir dari kategori ini, pengguna bisa mencari kategori yang ada berdasarkan ID maupun namanya. Sebagai contoh, saya akan mencari berdasarkan nama. Kemudian saya akan mencari intermediate. Maka akan muncul kategori intermediate di data grid view tersebut. Jika mencarinya berdasarkan ID, maka cukup mengetikkan angkanya. Seperti contoh, saya akan mengetikkan 3. Maka akan muncul kategori advance tersebut. Fitur terakhir dari aplikasi yang kami buat ini adalah adanya custom panel yang akan berfungsi sebagai MDI container. Sebagai contoh, jika pengguna mengklik navigasi dashboard di sini, maka akan muncul form dashboard di kotak ini. Jadi custom panel itu adalah kotak yang terdapat di sini. Apabila pengguna menekan menu user, maka form dashboard tadi akan tertutup dan membuka daftar user. Jika pengguna mengklik
menu content writer, maka daftar user tadi akan tertutup dan membuka daftar content writer. Begitulah fungsi dari custom panel tersebut. Fitur terakhir yang akan saya jelaskan adalah fitur sign up, di mana jika Anda menekan tombol username di atas ini, akan muncul pilihan sign up. Jika diklik, maka akan kembali ke form login. Sebelumnya Anda akan diberikan warning seperti ini, apakah Anda benar ingin melakukan sign up. Jika iya, tekan yes, jika tidak, tekan no. Maka Anda akan dikembalikan ke form login. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih atas waktunya.